Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Pak Adam. Hari ini kita seperti biasa ya, bakal belajar fisika lagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Oke, Bapak harap kalian sehat semua ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Oke, apa itu elastisitas? Nah, ini coba lihat. Eh, Kalian pernah gak sih lihat karet atau pegas gitu ya? Kalau kita tarik si karet tersebut memanjang dong ya, ya kan? Setelah kita tarik, kita tahan, lalu kita lepaskan, dia akan kembali lagi ke bentuk semula, ya nggak? Nah itu ada benda yang elastis. Nah ini ada juga, tapi ini benda yang mengalami bentuk secara permanen kalau dikenai gaya. Jadi kalau tadi karet ketika kita kasih gaya ditarik balik lagi, ketika dilepaskan, maka ada juga benda yang kita kasih gaya, setelah kita kasih gaya bentuknya tetap sama. Seperti apa? Lilin contohnya. Ya, coba aja kalau kita lilin kita pencet aja, cubit gitu, dia kan akan membekas gitu cubitan kita dan tidak balik lagi ke bentuk semula. Nah, ini berarti benda yang bukan elastis karena setelah dikenai gaya dan gayanya dilepaskan lagi, dihilangkan, dia tidak kembali ke semula. Itu bukan bukan benda yang elastis. Nah, untuk memahami elastisitas benda itu dapat dilakukan percuma menggunakan pegas ya. Jadi kita lihat seberapa jauhkah pertambahan panjang pegas kalau digantungi beban dengan massa tertentu ya. Pastinya kita tahu kalau yang namanya pegas itu karakteristiknya beda-beda. Ada pegas yang gampang untuk ditarik gitu ya, ada pegas yang kaku gitu. Dan itu semuanya memiliki fungsi masing-masing dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan grafik dari sebuah benda. Sebenarnya hampir setiap benda memiliki grafik ini. Bedanya adalah rentangnya saja. Jadi di sini kita bisa lihat dari titik 0 sampai ke titik A ini disebut sebagai sampai titik B itu disebut sebagai daerah elastis. Di mana dari 0 sampai A-nya adalah batas linearitas. Apa itu batas linearitas? Nah, di sini berarti pertambahan panjang pegasnya masih memiliki hubungan yang linear dengan gaya yang diberikan. Artinya gini, misalkan sebuah pegas yang diberi 1 Newton bertambah panjang 1 cm, maka ketika dia dikasih 2 Newton, pertambahan panjangnya bakal 2 cm. Ketika dikasih 3 Newton, pertambahan panjang pegasnya 3 cm. Itu kan linear seperti itu. Nah, itu eh, tidak selamanya akan terjadi seperti itu. Itu kalau di grafik ini digambarkan dari titik 0 sampai titik A. Ya. Nah, lalu dari titik A sampai titik B ini sebenarnya masih daerah elastis, artinya setelah kita tarik si pegasnya lalu kita lepaskan, dia masih bisa balik lagi. Tapi dari A sampai B ini si apa namanya pertambahan panjang pegasnya tidak linear lagi seperti tadi gitu. Jadi cenderung pertambahan pegasnya makin pendek. Jadi makin berkurang pertambahan pegas saya. Bayangannya gini aja. Kalau karet ya kita tarik terus itu makin sulit ya. Ketika makin panjang makin sulit lagi kita nariknya. Makin mau untuk memanjangkannya makin sulit. Nah itu udah masuk daerah A dan B. Nah, kalau misalkan kita kasih gaya lagi, ya, karet yang udah kita tarik sangat panjang itu, kita tetap kasih gaya lagi, maka itu udah lewat titik B, ini nih titik B ini, masuk ke daerah plastis. Apa itu daerah plastis? Daerah plastis ini adalah suatu kondisi di mana benda yang elastis tadi itu menjadi beku. Maaf, bukan beku, berhenti untuk tidak balik lagi. Paham nggak? Berhenti untuk tidak balik lagi ke semula. Kan normalnya karet ditarik, memanjang, lalu tarikan kita dilepaskan, dia balik lagi kan. Nah, di daerah plastis ini, kita tarik, kita lepaskan tarikan kita, dia gak balik lagi. Nah, itu daerah plastis. Ya. Nah, lalu setelah pada saat di daerah plastis ini kita masih kasih gaya lagi, tambahin lagi gayanya,
maka itu akan pada suatu saat akan melewati titik C, di mana ketika kita sudah melewati titik C, itu berarti masuk ke daerah patahan. Nah, titik C ini disebut titik patah. Jadi kalau gayanya sudah sampai melebihi titik C ini, pegasnya bakal potong, karetnya bakal putus, dan seterusnya. Itu titik patah ya. Ya, ada batasnya intinya seperti itu. Nah, kita bisa melihat tingkat elastisitas sebuah benda itu dari apanya sih? Dari tegangan dan regangannya. Jadi, ketika sebuah karet, saya ngasih contoh karet ya, karena karet kan suka kita temui di sehari-hari dong. Nah, artinya gini, ketika kita regangkan sebuah karet, itu kan menegang tuh. Nah, jadi regangan dengan tegangan ini memiliki hubungan tersendiri yang akan menyatakan tingkat elastisitas sebuah benda. Oke. Nah, masing-masing tegangan dan regangan memiliki definisi tersendiri. Kalau tegangan itu, dia merupakan perbandingan antara gaya per satuan luas yang diberikan. Lalu kalau regangan, itu perbandingan antara pertambahan panjangnya dibagi dengan panjang awal. Perpaduan dari keduanya, tegangan per regangan atau perbandingan antara tegangan dengan regangan, itu disebut dengan modulus Young. Nah, modulus Young ini untuk setiap bahan itu nilainya beda-beda. Jadi bisa dibilang ini sebagai karakteristik bahan ya. Mirip seperti massa jenis. Ya, setiap bahan itu pasti massa jenis berbeda-beda. Sama, ini modulus Young juga, setiap bahan itu beda. Aluminium itu terlihat ya di grafiknya. Aluminium 70 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Baja 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan seterusnya. Besi, batuan, granit, karet itu masing-masing memiliki nilai modulus Young-nya tertentu. Nah, lihat di sini. Yang terlihat jelas saja ya, yang bisa kita sehari-hari itu karet. Karet itu kan benda yang elastis ya. Dia nilai modulus Young-nya 0,5. Nah, sementara baja itu kan benda yang sangat keras banget ya. Jangankan kita tarik, kita bengkokin aja sangat sulit. Baja nilai modulus Young-nya adalah 200 kali 10 pangkat 9. Lebih besar mana modulus Young antara baja dan karet? Lebih besar baja ya. Nah, dari sini aja kita bisa ngambil kesimpulan bahwa makin kecil nilai modulus Young sebuah benda, maka dia akan lebih elastis, lebih mudah untuk ditarik dan kembali lagi ke bentuk semula. Intinya elastis saja. Tuh. Lihat di sini karet modulus Young-nya kecil dibandingin yang lain. Ya, ada di sini yang kecil juga, relatif kecil, nilon ya. Nilon itu kayak suka di benang, senar gitar. Kalau kalian sering main gitar ada senar nilon, itu kan elastis juga, mirip seperti itu. Nah, berikutnya untuk mengetahui hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, itu ada suatu ilmuwan fisika, seorang ilmuwan fisika yang sudah menganalisisnya, yaitu Robert Hooke. Penemuan yang beliau hasilkan sampai sekarang itu disebutnya sebagai hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini itu tadi menyatakan hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang pegas. Nah, secara matematis ditulis dengan F sama dengan K kali delta X ya, atau pertambahan panjang pegasnya. Si F-nya adalah gaya yang diberikan pada pegas, X-nya adalah pertambahan panjang si pegasnya, dan K adalah tetapan pegas. Nah, K ini yang membedakan suatu pegas dengan pegas yang lain. Ya, intinya nanti coba kita lihat, makin besar konstantanya, apakah mempengaruhi ke pertambahan panjangnya, dan seterusnya itu ya. Berdasarkan hukum Newton 3, aksi reaksi, pegas akan menghasilkan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ini kalian bisa kerasa ya, pas ketika kalian menarik karet, ya, kalian merasa seperti si karet itu melawan tarikan dari kalian kan? Nah, itu gaya pegas, gaya yang diberikan oleh si pegas. Yang mana
besarnya ketika kita rentangkan, lalu kita diam sambil merasakan tegangan dari karet, itu besar gaya pergas tersebut sama dengan gaya yang kita berikan. Oke? Atau gini, sebuah pegas per kita gantungin di paku misalkan. Bagian bawahnya kita gantungin dengan beban. Katakanlah beban 200 gram. Memanjang dong si pegasnya. Nah, itu setelah memanjang lalu kita diamkan, pada saat itu kan si bebannya tergantung. Padahal setiap benda itu kan memiliki gaya berat. Memiliki gaya berat dari gravitasi bumi maksud saya. Berarti si beban ini memberi gaya pada pegas sehingga dia memanjang. Nah, pada saat bersamaan pula si pegas memberikan gaya pegas kepada beban tersebut. Karena diam, ingat prinsip keseimbangan, kalau benda diam, itu berarti sigma gayanya atau resultan gayanya adalah 0. Ya. Nah, berarti saat itu pula gaya dari beban, gaya berat beban, sama dengan gaya pegas, Fp ini. Hanya saja arahnya berlawanan. Selalu berlawanan. Gaya pegas itu selalu arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan pada pegas. Oke. Lalu berikutnya, perbandingan antara gaya F dengan pertemanan pegas itu merupakan garis lurus. Nah, ini yang sudah sempat saya singgung tadi di awal ya. Ada suatu rentang di mana elastisitas pegas itu berbentuk linear. Nah, linear itu ini garis lurus. Yang tadi saya ilustrasikan ya. Kalau misalkan digantungi 1 Newton bertambah 1 cm, maka lain kali kalau digantungi 2 Newton maka bertambah 2 cm. Dan seterusnya gitu. Seperti itu contoh yang linear itu seperti itu. Oke, siap ya? Nah, ini juga ada susunan pegas. Kita bisa lihat bahwa pegas itu secara garis besar bisa disusun dengan 2 cara. Ya, ada disusun seri, ada disusun paralel. Itu secara garis besarnya. Namun tentunya dari 2 cara garis besar ini kita bisa mencampur 2 cara kita bisa mencampur 2 susunan ini. Jadi seri dan paralel gitu intinya. Nah, ini udah ada diilustrasikan ya. Ada benda yang di pegasnya tuh disusun sehingga jadi lurus gitu ya, satu ke bawah. Ada 2 pegasnya disusun sejajar kanan kiri. Nah, ini yang sejajar ini paralel, yang menjadi satu pegas lurus ini adalah seri. Apa pengaruhnya? Nah, lihat. Di sini kita lihat ada 2 pegas yang memiliki konstanta K1 dan K2, ini tersusun seri nih. Ya, yang seperti ini tersusun seri. Nah, di mana ketika tersusun seri, konstanta pegasnya itu bisa kita cari total pegasnya menjadi 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 dan seterusnya ya. Kalau pegasnya ada 4 misalkan sampai keseluruhan gitu, sampai 4. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ya. Jadi untuk susunan pegas yang secara seri kita bisa menghitung konstanta gabungannya. Jadi konstanta gabungan itu seakan-akan 2 pegas ini bergabung menjadi 1 gitu. Dan 1 pegas ini memiliki konstanta sebesar ini, Ks ya. Di mana 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, ini sebenarnya kita bisa lihat nih, dari perhitungan 1/, ini kan pecahan ya. Ini akan membuat susunan pegasnya itu lebih mudah meregang. Ya, gampangnya seperti itu ya. Jadi lebih lentur lah ya mungkin. Ketika 2 pegas, misalkan pegas yang pertama 2, yang satu lagi 2 juga konstantannya ya. Disusun seri, ya, itu kan coba kalian lihat. 1/Ks sama dengan 1/2 tambah 1/2. Alias 2/2 sama dengan 1. Berarti
konsata pegas gabungan serinya adalah 1. Jadi lebih kecil dari penyusunnya kan. Nah, seperti itulah karakteristik susunan pegas seri. Nah, sementara itu, susunan pegas yang paralel, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ada 2 pegas yang sejajar, itu gaya pegas sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Oke. Ya karena memang terdistribusi secara merata ke 2 pegas gitu ya. Nah, di sini dari perhitungan rumusnya F1 tambah F2 tambah F3 itu sama dengan F paralel. Sehingga didapat Kp, nah di sini adalah konstanta pegas gabungannya, itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Nah, ini kalau kita bisa artikan, konstanta pegas gabungan yang paralel itu akan membuat dia lebih kuat atau enggak menjadi kurang elastis lah, seperti itu ya. Artinya, kita akan lebih sulit untuk meregangkan gabungan pegas yang digabung secara paralel dibandingkan ketika si pegasnya cuma satu-satu gitu. Ini lihat aja, Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Ini akan membuat nilai Kp-nya menjadi lebih besar daripada K1 atau K2 atau K3-nya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan susunannya yang campuran? Nah, tentunya kita analisis dulu mulai dari susunannya nih, dari yang serinya dulu ditotalin dulu, atau yang paralelnya ditotalkan dulu baru digabungin. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh soalnya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal di pegas ini, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi stay tune di channel YouTube Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.